Pas kita sudah banyak sekali mendengar soal ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang saat ini baru-baru ini adalah soal Iran dan juga Israel, kemudian juga Rusia dan Ukraine yang belum juga berhenti, kemudian juga adanya ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan juga China. Sikap Indonesia, Pak, terhadap ketegangan yang terjadi sejauh ini, juga solusi damai yang akan disuarakan oleh Indonesia seperti apa, Pak Hafaz? Kalau secara prinsip memang Indonesia selalu menyuarakan perdamaian, meminta para pihak untuk memberikan restraint ya, menahan supaya tidak meningkatkan eskalasi misalnya, dan mencari solusi-solusi perdamaian. Itu jelas, itu yang pertama. Tapi yang kedua, apabila konflik itu berkelanjutan, kita harus melakukan suatu analisis, terutama dampak terhadap perekonomian kita. Berbeda dengan Perang Dunia Kedua, di mana Perang Dingin, pasca Perang Dunia Kedua, itu persaingan yang terjadi antara Barat dan Soviet lebih pada persaingan geopolitik dan persaingan ideologi. Tidak ada sama sekali kaitannya dengan teknologi. Nah, kalau sekarang ini kan berbeda ya, karena hubungan antara banyak negara besar terutama itu sudah sangat intertwined, sudah sangat terkait. Perdagangan Amerika Serikat dengan Tiongkok misalnya sudah sangat erat sekali. Investasi keduanya juga sudah sangat dalam sekali. Jadi pada saat terjadi suatu konflik, ini memberikan suatu friksi-friksi ekonomi yang tidak mudah. Jadi kalau kita lihat misalnya pada saat serangan Rusia ke Ukraina, kita terdampak dengan gandum yang kita import dari Ukraina, kita terdampak dengan fosfat untuk bahan pupuk yang kita import dari Rusia misalnya. Sehingga kita sekarang harus mengambil kebijakan perdagangan. Kita sekarang mengimpor fosfat banyak dari Afrika Utara. Bahkan kita juga sudah memiliki pabrik pupuk di kawasan Afrika Utara misalnya. Gandum juga sama, kita harus mencari sumber-sumber gandum yang lain. Lalu sistem pembayaran yang terdampak. Jadi ini suatu hal yang memang perlu dilihat secara mendalam dan detail dampak ekonomi terhadap kita. Persaingan geopolitik Amerika Serikat dengan Tiongkok misalnya, dan juga sekarang dengan adanya perang dagang itu juga membuat kita harus mengevaluasi ke dalam apa sih dampak dari geopolitik yang ada dengan kondisi di dalam negeri kita. Semuanya mempunyai variabel-variabel yang kadang-kadang sulit kita prediksi dan dampaknya memang sangat mendalam dan luas. Baik. Gitu. Pak, bicara soal perang dagang. Tadinya kan kalau di periode pertamanya Trump, mungkin hanya Amerika Serikat dan China, begitu ya. Tapi saat ini kan berbeda kondisinya, Pak. Nah, akhirnya Indonesia pun melakukan negosiasi. Ada update nggak, Pak, dari negosiasi perang dagang antara Amerika Serikat dan Indonesia yang bisa mungkin di-share kepada CNBC Indonesia? Itu kan memang di tangannya Pak Menko Perekonomian ya. Jadi sekarang pada tahapnya udah tahap diskusi di tingkat teknis mungkin. Jadi kita belum bisa buka ke publik. Jadi tim yang memimpin perundingan dari tempatnya Pak Erlangga, Menko Perekonomian, tentunya ada banyak anggota di sana dan prosesnya sedang berjalan. Jadi memang kalau dalam praktek suatu perundingan internasional, biasanya kita tidak terlalu buka pada publik proses-proses internalnya seperti apa begitu ya. Oke, baik. Sama dengan mungkin saya bisa tambahkan dengan Uni Eropa. Dengan Eropa kita bisa menyampaikan secara umum bahwa ada kemajuan yang sangat positif. Pak Erlangga baru saja ke Brussels dan nanti akan ada rencana untuk kita segera menyelesaikannya dalam waktu yang dekat gitu misalnya. Jadi hanya update yang terakhir yang bisa kita berikan secara global. Detailnya memang masih dalam perundingan. Oke, baik. Saya akan kembali lagi ke isu geopolitik nih, Pak. Ini ada ancaman penutupan Selat Hormuz yang disuarakan oleh Iran, Pak. Bila benar terjadi, maka ini akan mempengaruhi rantai pasokan global termasuk perdagangan minyak global. Nah, yang juga tentunya ini penting bagi Indonesia ya, Pak. Bagaimana nih, Pak, lobby-lobby Indonesia dalam hal ini?
Kalau kita bicara mengenai penutupan selat, itu kan berarti kan konteksnya hukum laut ya. Iya. Jadi kita harus lihat apakah itu bisa dilakukan atau tidak dilakukan dalam konteks hukum laut. Karena di situ ada yang namanya sea lanes of communication, suatu jalur pelayaran yang dijamin oleh hukum internasional untuk terus terbuka. Tapi biasanya industri dia mencari alternatif. Seperti pada saat ada kapal tanker yang menghalangi navigasi di terusan Suez, tahun lalu kalau nggak salah, itu kapal-kapal mengambil alternatif tidak lewat terusan Suez, tapi turun ke Afrika Selatan. Sama dengan waktu saya pulang dari Berlin, barang-barang pribadi saya itu oleh kontainer tidak lewat Suez, tapi dari Hamburg, turun ke Afrika Selatan, naik ke Samudra Hindia, baru ke Indonesia. Jadi ada alternatif pelayaran yang memang bisa dilakukan oleh banyak negara begitu. Jadi ada dua aspek. Kalau dari segi bisnis rute, kita lihat sekarang penerbangan dari Eropa ke Asia itu biasanya tambah waktu sekarang. Karena ada konflik di sana begitu ya. Laut pun juga sekarang ada dua rute besar, satu lewat Afrika Selatan dan yang kedua yang jalur yang lama yang lewat terusan Suez. Dan bahkan ada perkembangan baru pada saat musim panas itu bisa melewati Kutub Utara.